Baik, selamat pagi anak-anak Miss kelas 3B. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita ya nak. Di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif di pembelajaran kedua. Nah, kalau sebelumnya kita sudah masuk di pembelajaran pertama, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua. Oke, persiapkan buku kamu, kita pelajari bersama-sama. Nah, perhatikan di situ Udin dan teman-temannya sedang bermain apa? Bermain layang-layang. Nah, saat bermain layang-layang kita membutuhkan angin. Nah, silakan baca gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Nah, jadi katanya waktu yang baik untuk bermain layang-layang itu sore hari. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda pada penggilingan padi. Nah, perhatikan pada zaman dahulu belum ada mesin nak pada kapal. Nah, jadi dibutuhkan angin dengan menggunakan perahu layar. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari kincir angin. Nah, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang kita sebut dengan PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, perhatikan bergerak ke kanan ke kiri berputar ya kan nak? Nah, inilah yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga angin atau yang kita sebut dengan PLTB. Oke. Selanjutnya, angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Tali ditarik layang-layang pun meliuk. Nah, tali digunakan dapat untuk permainan yang lainnya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Nah, ingat lagi apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan baik dan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, kembali kita mempelajari hak dan kewajiban. Nah, di sini hak dan kewajiban yang kamu pelajari tentang hak untuk bermain. Kamu memiliki hak untuk bermain, tapi dengan kewajiban kamu harus membagi waktumu saat bermain dan belajar dengan baik dan benar. Nah, orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu, itu artinya kamu sudah mendapatkan hak untuk bermain. Nah, sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain dengan temanmu. Yang pertama,
Meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman-teman. Yang kedua, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang akan merugikanmu. Yang keempat, membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. Yang kelima, mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Nah, kelima kewajiban ini mungkin sudah kamu terapkan karena saat kamu pengen bermain dengan teman-temanmu. Nah, kewajiban itu harus kamu laksanakan. Seperti yang nomor 1 itu meminta izin kepada orang tua. Oke? Nah, selanjutnya hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Oke, nah demikian untuk pembelajaran kedua. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ketiga. Kalau tadi kita sudah selesai pembelajaran kedua, nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Oke, perhatikan semua bukunya baik-baik. Kita belajar bersama-sama. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, perhatikan di sini ada puzzle kata yang berhubungan dengan energi alternatif. Nanti boleh kita cari. Nah, yang pertama di situ ada matahari. Dia diagonal lalu menurun itu PLTA. Oke, sudah kita temukan 2. Lalu yang ketiga ada listrik, mendatar dia. Menurun lagi ada turbin, dan menurun lagi minyak, mendatar angin, mendatar generator. Lalu yang terakhir adalah air. Nah, kata-kata ini akan kita buat artinya. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, jelaskan artinya sesuai pemahamanmu. Nah, di sini Miss bantu. Yang pertama itu matahari. Artinya benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, listrik. Listrik artinya adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Ketiga, turbin. Artinya mesin yang roda penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Yang keempat, minyak. Minyak artinya cairan yang tidak larut atau tercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Oke, lalu yang kelima, generator. Generator artinya alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, perhatikan di situ ada air ya, Nak. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kincir air atau yang paling sering disebut turbin. Nah, kincir air ini bergerak karena adanya air. Nah, air itulah yang menggerakkan kincir air ini. Oke, nah ini ada kita temukan di bendungan atau di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air.
menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Nah, coba perhatikan gambar di samping itu ada botol kemasan. Nah, saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Contoh seperti yang di samping ini. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman di dalam kemasan ini sudah tidak dapat kamu gunakan. Nah, jadi kalau sudah kamu lihat tanggalnya, kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap kamu minum dapat menyebabkan keracunan. Nah, coba perhatikan di situ tanda panah merah, di situ ada dibuat tanda waktu penggunaan. Kondisi tidak baik disebut juga dengan kadaluarsa atau expired. Nah, perhatikan di situ ada tanggal penggunaannya, tanda waktu penggunaannya. Biasanya itu tanggal, bulan, dan tahun dituliskan. Nanti kalau kamu beli botol kemasan, boleh kamu perhatikan tanggalnya atau waktu penggunaannya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa digunakan. Jika sudah terlewat itu disebut kondisi tidak baik atau kadaluarsa. Lihatlah tandanya di situ tanggal 18 bulan 7 tahun 2008. Artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Namun ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan, hanya tahunnya yang dikasih tahu. Nah, perhatikan dulu kedua contoh berikut. Oke, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Perhatikan di situ ada 180708. Nah, kemasan kedua hanya menunjukkan bulan dan tahun. Nah, yang paling penting kamu perhatikan setiap detail dari baiknya kemasan itu digunakan kapan. Oke, nak. Nah, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Demikian untuk video pembelajaran kita hari ini. Kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri, tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya, nak. Bye-bye.